Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ali Aliafi. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 055014250079. Dalam video ini, kita akan menyelami salah satu kosmos arsitektur yang memikat dari Nusa Tenggara Barat, rumah adat Sasak, yang bukan hanya teknis bangunan, melainkan teks hidup tentang sejarah, mitologi, kosmologi, dan batas antara yang sakral dan yang profan dalam kehidupan orang Sasak. Baik, kita masuk ke dalam sejarah singkatnya. Rumah adat Sasak berkembang dalam konteks agraris dan Islam lokal di Lombok, kampung tradisional seperti Sade dan Ende, mempertahankan pola rumah panggung berdinding anyam dan beratap alang-alang. Material lokal seperti tanah liat, bambu, kayu, ijuk dipakai bukan hanya karena murah, tetapi karena dipercaya serasi dengan tanah leluhur. Lantai rumah yang dipel ini dipakai sebagai campuran tanah liat dan kotoran kerbau. Bagi luar tampak janggal, bagi dalam adalah logika, anti debu, anti retak, dan bagian dari etika kebersihan rumah. Baik, untuk mitologi dan kosmologinya, yaitu secara kosmologis, rumah dipahami sebagai miniatur dunia bertingkat, seperti bagian atap atau bagian atas, melambangkan alam ilahiyah dan leluhur. Ruang dalam adalah dunia manusia, tempat kehormatan dirawat. Kolong dan halaman adalah ranah kerja profan, ternak, alat produksi pangan. Pintu rumah dibuat rendah agar setiap orang yang masuk menunduk. Gestur kosmologis tubuh dipaksa hormat sebelum bicara. Baik untuk yang sakral, ruang dan ritus. Ruang dalam rumah, orang tua punya derajat lebih sakral, tempat menyimpan pusaka, menerima lamaran, dan mengambil keputusan keluarga. Prosesi pernikahan adat Sasak bahkan menjadikan rumah sebagai bagian dari alur ritus. Mempelai perempuan dilarikan, lalu negosiasi mahar dan doa pengesahan dilakukan dalam wilayah rumah sebagai saksi moral. Ritual Islam lokal seperti tahlil dan maulid keluarga kerap dilakukan di langgar kecil dekat rumah, menegaskan bahwa kosmos domestik dikunci oleh ibadah. Selanjutnya yang profan, fungsi harian dan adaptasi. Halaman, kolong, dan balai luar adalah ranah profan, menenun, menumbuk padi, menjemur hasil, atau menyambut tamu non-ritual. Dalam adaptasi modern, sebagian rumah diganti bata dan seng. Tapi logika kosmos, pintu rendah, orang-orang tua lebih terhormat, dan hubungan erat dengan langgar rumah dipertahankan sebagai memori struktur. Baik, selanjutnya bagian penutup. Rumah adat Sasak mengajarkan bahwa arsitektur dapat menjadi bahasa mengatur tubuh, moral, dan cara ingat para leluhur. Di setiap pintu, rendah dan lantai tanah, tertulis cara orang Sasak menata dunia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.